Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi. Perkenalkan, saya Laila Noviana Rahmawati sebagai moderator dan pemateri pertama. Selanjutnya ada Abdul Rojak sebagai pemateri kedua dan Iis Isnaini sebagai pemateri ketiga. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan materi mengenai kesejajaran dan teoremanya. Ada pengertian dasar, teorema garis sejajar, dan teorema lanjut tentang kesejajaran. Definisi dasar. Definisi 4.1. Dua garis disebut sejajar jika terletak dalam satu bidang dan tidak berpotongan. Pada gambar tersebut ada garis M dan garis G, juga ada bidang. Dua garis tersebut sejajar jika tidak berpotongan, juga terletak dalam satu bidang. Tapi garis tersebut itu tidak berada dalam bidang tersebut atau menempel dalam bidang tersebut, melainkan dua garis itu melayang. Selanjutnya yaitu definisi 4.2. Garis akan sejajar dengan bidang jika tidak mempunyai titik persekutuan. Pada gambar tersebut ada bidang A dan garis G. Garis tersebut sejajar dengan bidang A karena tidak berpotongan, tidak mempunyai titik persekutuan, melainkan garis tersebut melayang di atas bidang. Jadi yang ketiga adalah definisi dasar, yaitu definisi 4.3, di mana dua bidang akan sejajar jika tidak mempunyai titik persekutuan. Di sini kita punya dua bidang A dan bidang B. Bidang A dan bidang B ini akan sejajar karena keduanya tidak mempunyai titik persekutuan. Bidang A berada di atas bidang B, sehingga bidang A sejajar dengan bidang B. Selanjutnya yaitu definisi 4.4. Transversal adalah garis yang memotong dua garis koplanar di dua titik. Coba kita perhatikan dalam gambar tersebut, ada garis M dan garis N yang dipotong oleh garis G. Garis G yang memotong garis M dan M di dua titik berbeda akan membentuk sudut-sudut dalam dan sudut-sudut luar. Dan garis G tersebut adalah garis transversal. Karena garis G dapat membentuk sudut-sudut tertentu, sudut-sudut tersebut terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama, ada sudut dalam berseberangan, yang mana sudut dalam berseberangan itu kedua sudut tersebut berada di dalam dan berseberangan, tidak berhadapan atau saling bersuplemen. Sudutnya yaitu pasangan sudutnya sudut 1 dan sudut 4, sudut 2 dan sudut 3. Selanjutnya yaitu sudut luar berseberangan. Dikatakan sudut luar berseberangan karena sudutnya berada di luar garis transversal,
juga saling berseberangan. Sudutnya yaitu sudut 5 dan sudut 8, sudut 6 dan sudut 7. Dan yang ketiga ada sudut sehadap. Sudut sehadap adalah sudut yang berada pada sisi yang sama. Misalkan yang pada sisi kanan yaitu pasangannya 2 dan 8, 6 dan 4. Sedangkan sisi kiri ada sudut 5 dan sudut 3, sudut 1 dan sudut 7. Selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri kedua, yaitu Saudara Abdul Rozak. Kepadanya saya persilakan. Baik, saya Abdul Rozak selaku pemateri kedua dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai teorema garis sejajar. Sebelum membahas teorema garis sejajar lebih lanjut, pertama perhatikan beberapa pernyataan berikut ini. Pada gambar 1, terlihat ada dua garis yang dipotong oleh satu garis transversal, sehingga tercipta dua sudut yang letaknya berjauhan dan sehadap. Jika diketahui sudut 1 dan sudut 2 itu kongruen, apakah P sejajar dengan Q? Dan gambar yang kedua itu ada dua garis dipotong oleh satu garis transversal, sehingga tercipta dua sudut, yaitu sudut 1 dengan sudut 2. Letak kedua sudut itu berada di antara dua garis. Jika diketahui sudut 1 kongruen dengan sudut 2, apakah P sejajar dengan Q? Dan gambar yang ketiga yaitu ada dua garis dipotong oleh satu garis transversal, tercipta dua sudut 1 dengan sudut 2 yang letaknya di antara dua garis dan di sisi yang sama. Jika diketahui sudut 1 kongruen dengan sudut 2, apakah P sejajar dengan Q? Teorema garis sejajar. Yang pertama ada teorema 4.1. Jika dua garis dipotong oleh transversal dan terbentuk sepasang sudut yang sehadap kongruen, maka dua garis itu sejajar. Untuk membuktikan teorema tersebut benar atau tidak, perhatikan pernyataan berikut. Diketahui garis P, Q, dan R dengan sudut 1 kongruen dengan sudut 2. Buktikan apakah P sejajar dengan Q. Kita lihat pada gambar. Di situ ada dua garis, yaitu garis P dan Q dipotong oleh satu garis transversal, yaitu garis R. Tercipta dua sudut 1 dan sudut 2. Sudut 1 dan 2 itu termasuk sudut sepasang yang sehadap kongruen. Maka buktikan apakah P dan Q itu sejajar. Pembuktian. Pernyataan 1 yaitu andaikan P tidak sejajar Q. P tidak sejajar dengan Q merupakan bentuk negasi dari pernyataan sebelumnya bahwa P sejajar dengan Q. Alasannya kenapa? Hal ini karena menggunakan pengandaian bukti tidak langsung. Maka P dan Q berpotongan, sebut di C, sehingga tercipta segitiga ABC. Alasan karena pernyataan ulang. Makanya kita buat pernyataan baru bahwa garis P dan Q itu tidak sejajar alias berpotongan dan berpotongan di titik C. Maka sudut 2 yaitu sudut luar segitiga ABC. Alasannya karena sudut 2 terletak di luar segitiga ABC. Kemudian sudut 1 merupakan sudut dalam yang berjauhan dengan sudut 2. Alasannya karena sudut 1 letaknya berada di dalam segitiga ABC, kemudian letaknya berjauhan dengan sudut 2.
jika nilai sudut 2 itu lebih besar dan lebih besar dari sudut 1. Karena alasannya terlihat pada gambar, terlihat sudut 2 lebih besar dibandingkan sudut 1. Namun, pada pernyataan sebelumnya mengatakan bahwa nilai sudut 1 itu sama dengan nilai sudut 2 atau kongruen. Hal ini bertentangan dengan pernyataan bahwa sudut 2 lebih besar dari sudut 1. Maka dapat dipastikan P sejajar dengan Q. Alasan karena menggunakan logika tidak langsung. Teorema garis sejajar. Gambar-gambar berikut menghubungkan teorema-teorema di bawah ini. Pada gambar 1 terlihat ada 2 garis dipotong oleh 1 garis transversal sehingga tercipta 2 sudut. Kedua sudut itu terletak di dalam atau di antara 2 garis. Yang gambar 2 ada 2 garis dipotong oleh 1 garis transversal sehingga tercipta 2 sudut, dan letak kedua sudut itu terdapat di antara 2 garis, yaitu di antara 2 garis dan letaknya berseberangan. Dan gambar yang ketiga ada 2 garis dipotong oleh 1 garis transversal, letaknya berjauhan antara kedua sudut tersebut dan saling berseberangan. Teorema 4.2. Jika 2 garis dipotong oleh transversal dan terbentuk sudut dalam berseberangan yang kongruen, maka 2 garis itu sejajar. Perhatikan pada gambar. Terlihat pada gambar itu terdapat 2 garis, yang di bawah misalkan garis P dan yang di atas itu garis Q, dan dipotong oleh 1 garis transversal misalkan R. Tercipta 2 sudut dalam yang berseberangan karena letaknya berada di antara 2 garis dan berseberangan. Jika nilai kedua sudut itu kongruen atau sama, maka dapat dipastikan bahwa garis atau kedua garis itu saling sejajar. Teorema 4.3. Jika 2 garis dipotong oleh transversal dan terbentuk sudut luar berseberangan yang kongruen, maka 2 garis itu sejajar. Perhatikan pada gambar. Terlihat pada gambar ada 2 garis, lalu dipotong oleh 1 garis transversal, tercipta 2 sudut. Dan sudut itu merupakan sudut luar berseberangan karena terletaknya di luar antara kedua garis dan saling berseberangan atau berseberangan. Jika nilai kedua sudut tersebut sama atau kongruen, maka dapat dipastikan bahwa kedua garis tersebut sejajar. Teorema 4.4. Jika 2 garis dipotong oleh transversal dan terbentuk sudut dalam pada sisi yang sama dari transversal serta saling suplemen, maka 2 garis itu sejajar. Kita perhatikan pada gambar lagi. Pada gambar terlihat ada 2 garis dipotong oleh 1 garis transversal sehingga tercipta 2 sudut, dan sudut itu terletak di dalam antara kedua garis. Maka dapat dikatakan itu termasuk sudut dalam yang pada sisi yang sama. Jika nilai kedua sudut tersebut saling suplemen atau membentuk 180 derajat, maka dapat dipastikan bahwa kedua garis tersebut saling sejajar. Postulat kesejajaran melalui garis G dan titik P. Jika pada G terdapat hanya 1 garis yang melalui P dan sejajar dengan G, maksudnya kita berkhayal bahwa ada 1 garis G dan di bawahnya itu ada titik P, namun di titik P tersebut sudah ada garis yang melaluinya, sehingga jika P tidak menyentuh titik jika G tidak menyentuh titik P, maka dapat dipastikan bahwa garis
G sejajar dengan garis yang melalui P. Perkembangan postulat kesejajaran. Pada tahun 330 sampai 270 sebelum Masehi, Euclid mengupakan postulat kesejajaran bahwa jika dua garis dipotong oleh transversal sedemikian sehingga terbentuk pasang sudut dalam sepihak yang jumlahnya kurang dari 2 siku-siku atau kurang dari 180 derajat. Apabila kedua garis tersebut diperpanjang sampai tak hingga, maka akan berpotongan di pihak mana jumlah kedua sudut dalam sepihak dari kedua sudut itu kurang dari 2 siku-siku. Terlihat pada gambar, ada dua garis, yaitu garis B dan C dipotong oleh satu garis transversal A. Jika nilai sudut 1 dan 2 itu kurang dari 180 derajat, maka dapat dipastikan bahwa garis B dan C itu tidak sejajar. Postulat kesejajaran ini bertahan selama 2000 tahun. Pada abad ke-18, seorang matematikawan John Playfair menemukan postulat yang ekuivalen dengan postulat kesejajaran Euclid. Postulat ini disebut postulat Playfair. Bermunculan postulat-postulat baru. Dengan postulat Playfair ini, bermunculan postulat-postulat baru yang tadinya mau mengalahkan Euclid, tetapi malah melahirkan geometri lain seperti geometri eliptik, geometri hiperbolik, dan geometri netral. Masih teorema garis sejajar. Teorema 4.5. Diketahui ada garis P, Q, dan R. Jika P sejajar dengan Q dan Q sejajar dengan R, maka P sejajar dengan R. Pernyataan itu termasuk pernyataan rantai. Untuk membuktikan teorema tersebut benar atau tidak, maka perhatikan pernyataan berikut. Diketahui ada garis P dan Q dan R, 3 garis berbeda. P sejajar dengan Q dan Q sejajar dengan R. Buktikan bahwa P sejajar dengan R. Terlihat pada gambar ada 3 garis, yaitu garis P, Q, dan R dipotong oleh satu garis transversal sehingga tercipta sudut-sudut. Pembuktian. Pernyataan 1. Andaikan P tidak sejajar dengan R. Pengandaian P tidak sejajar dengan R ini merupakan bentuk negasi dari P sejajar dengan R karena pengandaian bukti tidak langsung. Pernyataan 2. Terdapat persekutuan antara P dan R di titik A. Kita buat ulang suatu pernyataan yang menyatakan bahwa P itu berpotongan dengan garis R, yaitu berpotong di titik A. Garis P dan R, 2 garis berbeda melalui A sejajar Q. Hal ini kontradiksi dengan postulat kesejajaran yang menyatakan hanya ada satu garis yang melalui A dan sejajar dengan Q. Terlihat pada gambar, Q sejajar dengan R, tapi Q tidak sejajar dengan P. Hal ini bertentangan dengan pernyataan sebelumnya bahwa Q itu sejajar dengan P. Maka dengan kata lain, P tidak sejajar dengan Q itu salah. Oleh karena itu, P sejajar dengan R. Alasan menggunakan logika bukti tidak langsung. Sekian penjelasan materi dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri yang ketiga. Baik, materi berikutnya yaitu teorema lanjut tentang kesejajaran. Baik, berikutnya adalah teorema lanjut tentang kesejajaran. Pada dasarnya, teorema lanjut itu berarti kita akan membuktikan teorema-teorema sebelumnya
yang telah disampaikan oleh rekan saya, dari mulai teorema 4.1 sampai teorema 4.5 itu terbukti benar. Gambar-gambar di bawah ini itu adalah contoh dari salah satu teorema yang telah dipaparkan, yaitu di mana ada dua garis yang dipotong oleh satu garis atau transversal, dan dia akan membentuk sudut dalam berseberangan. Dan sudut dalam berseberangan ini berdasarkan teorema sebelumnya itu kongruen. Nah, di teorema lanjut kita akan membuktikan apakah teorema yang menyatakan bahwa sudut dalam berseberangan itu kongruen, maka kedua garis itu sejajar. Oke, materi yang pertama yaitu teorema 6, di mana teorema 6 ini menyatakan bahwa jika dua garis sejajar dipotong oleh transversal, maka sudut dalam berseberangannya akan kongruen. Di sini kita mempunyai garis yang sejajar, dua garis yang sejajar, yaitu garis P dan garis Q. Garis P dan garis Q ini dipotong oleh suatu transversal, yaitu R, dan terbentuklah sudut dalam berseberangan, yaitu sudut 1 dan sudut 2. Berdasarkan teorema 6, sudut 1 dan sudut 2 ini kongruen karena merupakan sudut dalam berseberangan. Nah, untuk membuktikan apakah benar sudut dalam berseberangannya itu kongruen, kita masuk pada contoh soal yang pertama. Kita akan membuktikan sudut 1 itu kongruen dengan sudut 2. Untuk membuktikannya, kita menggunakan pengandaian bukti tidak langsung, yaitu mencari kontradiksi dari apa yang ingin kita buktikan. Kita ingin membuktikan sudut 1 itu kongruen dengan sudut 2, maka kita akan mengandaikan bahwa sudut 1 tidak kongruen dengan sudut 2. Pernyataan yang pertama, andaikan sudut 1 tidak kongruen dengan sudut 2 karena kita menggunakan pengandaian bukti tidak langsung. Maka selanjutnya kita mengkonstruksikan garis baru yang melalui titik A. Kita di sini mempunyai garis S yang melalui titik A. Nah, ternyata ketika kita sudah mengkonstruksikan garis S, terbentuklah sudut baru, yaitu sudut 3, dan sudut 1 dan sudut 3 ini adalah sudut dalam berseberangan, sehingga sudut 1 dan sudut 3 ini kongruen, dan garis Q dan garis S juga sejajar karena memiliki sudut dalam berseberangan yang kongruen. Nah, posisi atau letak garis S ini melewati titik A. Kemudian telah diketahui bahwa P itu sejajar dengan Q. P sejajar dengan Q berdasarkan berdasarkan teorema yang akan kita buktikan. Nah, ternyata garis P ini melewati titik A juga. Nah, karena ada dua garis yang melewati satu titik, yaitu garis P dan garis S melewati titik A, melewati titik yang sama, maka ini kontradiksi dengan postulat kesejajaran. Postulat kesejajaran itu mengemukakan bahwa hanya ada satu garis yang bisa melewati satu titik dan sejajar dengan garis lain. Sedangkan di sini ada dua garis yang melewati satu titik yang sama, yaitu garis P dan garis S yang melewati titik A. Maka karena kontradiksi dengan postulat kesejajaran, oleh karena itu pengandaian bukti tidak langsung ini tidak terbukti, atau sudut 1 tidak kongruen dengan sudut 2 itu tidak terbukti benar, sehingga kesimpulannya sudut 1 itu benar kongruen dengan sudut 2. Nah, oleh karena itu teorema 6 yang menyatakan jika ada dua garis sejajar dipotong oleh transversal, maka sudut dalam berseberangannya kongruen itu terbukti benar. Langsung saja berikutnya ke teorema ke-7. Teorema 7 ini menyatakan bahwa jika dua garis sejajar dipotong oleh suatu transversal, maka sudut luar berseberangannya itu kongruen. Nah, pada teorema ke-7 ini kita akan membuktikan bahwa sudut luar berseberangan itu apakah benar kongruen. Di sini kita mempunyai dua garis sejajar, yaitu garis P dan Q, dipotong oleh suatu transversal, dan dikatakan bahwa sudut luar berseberangannya akan kongruen. Sudut luar berseberangan ini dalam gambar ini yaitu sudut 1 dan sudut 2. Untuk membuktikannya kita ke contoh soal.
kita akan membuktikan bahwa sudut 1 itu kongruen dengan sudut 2. Sudut luar berseberangannya itu kongruen. Diketahui dua garis yaitu P dan Q sejajar. Nah, pernyataan yang pertama itu sudah pasti bahwa P sejajar dengan Q karena sudah diketahui. Kemudian sudut 3 dan sudut 4 itu juga kongruen. Sudut 3 dan sudut 4 kongruen. Ini sudut 3 dan sudut 4 dikatakan kongruen. Alasannya karena teorema 6. Teorema 6 itu sebelumnya sudah terbukti benar. Apabila ada dua garis sejajar dipotong transversal, maka sudut dalam berseberangannya itu kongruen. Nah, karena teorema 6 sudah terbukti benar, maka di sini sudut 3 dan sudut 4 itu sudah pasti kongruen karena teorema 6-nya sudah terbukti benar. Kemudian ada sudut 1 dan sudut 1 kongruen dengan sudut 3. Sudut 1 dan sudut 3 merupakan sudut yang bertolak belakang. Ketika sudut bertolak belakang itu akan kongruen, sehingga sudut 1 kongruen dengan sudut 3, dan sama juga berlaku untuk sudut 2 dan sudut 4. Karena sudut 2 dan sudut 4 itu bertolak belakang, maka sudut 2 akan kongruen dengan sudut 4. Nah, ketika sudut 1 kongruen dengan sudut 3, sudut 2 kongruen dengan sudut 4, maka berlakulah sifat transitif yang menjadikan sudut 1 juga kongruen dengan sudut 2. Sudut 1 sama dengan sudut 3. Ternyata sudut 3 sama dengan sudut 4, dan sudut 4 sama dengan sudut 2. Berlakulah sifat transitif. Ini sama kayak ini, 3 sama kayak 4, 4 juga sama kayak 2. Otomatis sifat transitifnya berlaku sudut 1 kongruen dengan sudut 2. Oleh karena itu, pernyataan ini terbukti benar. Dan ketika sudut 1 benar kongruen dengan sudut 2, maka teorema 7 yang menyatakan dua garis sejajar dipotong oleh transversal akan membentuk sudut luar berseberangan yang kongruen juga terbukti benar. Berikutnya, teorema ke-8. Pada teorema ke-8 ini mengungkapkan jika dua garis sejajar dipotong oleh transversal, ada dua garis N dan R dipotong oleh suatu transversal, maka sudut sehadapnya kongruen. Sudut sehadap dalam gambar ini yaitu sudut 1 dan sudut 2. Untuk mengingat dengan mudah, sudut sehadap itu adalah satunya sudut luar dan satu lagi sudut dalam. Pada gambar ini, sudut sehadapnya itu sudut 1 dan sudut 2. Kita masuk ke contoh soal. Kita akan membuktikan bahwa sudut sehadap atau sudut 1 itu kongruen dengan sudut 2. Diketahui garis M dan N sejajar dipotong oleh suatu transversal. Masuk ke pernyataan. Karena sudah diketahui bahwa M sejajar dengan N, maka kita bisa menggunakan teorema-teorema yang sudah terbukti sebelumnya, yaitu teorema 6. Teorema 6 menyatakan sudut dalam berseberangannya kongruen. Dalam gambar ini, sudut dalam berseberangannya itu adalah sudut 2 dan sudut 3. Oleh karena itu, sudut 2 dan sudut 3 juga kongruen. Nah, ketika sudut 2 kongruen dengan sudut 3, sudut 1 juga akan kongruen dengan sudut 3, karena keduanya adalah sudut yang bertolak belakang. Sudut 1 kongruen dengan sudut 3. Nah, ketika 2 itu kongruen dengan 3, 3 juga kongruen dengan 1, otomatis berlakulah sifat transitif. Maka sudut 1 atau sudut 1 ini juga akan kongruen dengan sudut 2 berdasarkan sifat transitif. Jadi sudut 2 kongruen dengan sudut 3 karena alasannya adalah sudut dalam berseberangan, yaitu teorema 6. Kemudian sudut 3 akan kongruen dengan sudut 1 karena keduanya adalah sudut yang bertolak belakang. Oleh karena itu berlakulah sifat transitif yang membuat sudut 1 juga kongruen dengan sudut 2. Oleh karena itu, ketika sudut 1 terbukti kongruen dengan sudut 2,
maka teorema 8 juga terbukti benar, yang menyatakan jika dua garis sejajar dipotong oleh transversal, maka sudut sehadapnya itu kongruen. Oke, materi yang terakhir yaitu teorema ke-9 menyatakan bahwa jika dua garis sejajar dipotong oleh transversal, maka sudut dalam pada sisi yang sama dari transversal saling suplemen. Kita mempunyai dua garis sejajar yaitu M dan N dipotong oleh transversal, maka sudut dalam pada sisi yang sama. Sudut dalam itu sudut yang terbentuk di antara M dan N, yaitu sudut 1, 2, 3, 4. Nah, sudut dalam pada sisi yang sama dari transversal yaitu sisi sebelah kiri sudut 1 dan sudut 3, sebelah kanan sudut 2 dan sudut 4. Dan pasangan sudut dalam pada sisi yang sama ini akan saling suplemen. Sudut 1 dan sudut 3 saling suplemen, begitu juga sudut 2 dan sudut 4. Untuk membuktikan apakah benar sudut dalam pada sisi yang sama dari transversal ini saling suplemen, kita ke contoh soal. Di sini kita akan membuktikan sudut 1 kongruen dengan sudut 3. Nah, sudut 1 dan sudut 3 ini kan sudut dalam pada sisi yang sama, yaitu sebelah kiri. Diketahui garis M dan N itu sejajar dipotong oleh suatu transversal. Nah, pernyataan yang pertama, jelas M sejajar dengan N karena sudah diketahui pada soal. Kemudian sudut 1 itu kongruen dengan sudut 5, keduanya merupakan sudut sepihak atau sudut yang berada pada sisi yang sama. Atau sudut 1 dan sudut 5 juga keduanya itu sudut sehadap, yang mana pada teorema sebelumnya yaitu teorema 8 yang mengatakan sudut sehadap itu kongruen sudah terbukti. Oleh karena itu sudut 1 juga akan kongruen dengan sudut 5. Kemudian sudut 5 kongruen dengan sudut 4 karena sudut 5 dan sudut 4 ini adalah sudut yang bertolak belakang. Sudut 1 kongruen dengan sudut 5, sudut 5 juga kongruen dengan sudut 4. Nah, ternyata sudut 1 dan sudut 4 juga kongruen karena keduanya adalah sudut dalam berseberangan. Sesuai dengan teorema 6 yang mengatakan sudut dalam berseberangan itu kongruen, maka sudah jelas sudah terbukti sudut 1 juga akan kongruen dengan sudut 4. Kemudian berlakulah sifat transitif. Sudut 1 kongruen dengan sudut 5, sudut 5 kongruen dengan sudut 4, 4 juga kongruen dengan sudut 1. Maka sudut 1 juga akan kongruen dengan sudut 3 berdasarkan sifat transitif. Nah, karena sudut 1 telah terbukti kongruen dengan sudut 3, maka pernyataan teorema 9 ini benar bahwa ketika dua garis M dan N ini dipotong oleh transversal dan sudut dalam pada sisi yang samanya itu saling suplemen dan ternyata benar kongruen, maka terbukti bahwa garis M dan garis N ini sejajar. Nah, sekian materi teorema lanjut tentang kesejajaran. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Pertanyaan dari Haris Maulana. Haris bertanya, apakah ketika sudut itu saling kongruen otomatis akan sejajar, dan apakah kedua garis sejajar juga sudut-sudutnya akan kongruen? Nah, menurut kelompok kami tidak pasti ketika kongruen maka sejajar, begitu juga sebaliknya, kecuali dia sudah memenuhi postulat kesejajaran. Kalau dia sudah memenuhi postulat kesejajaran, maka dapat dipastikan kedua garis itu sejajar atau salah satu sudutnya ada yang kongruen. Nah, postulat kesejajaran sendiri itu hanya ada satu garis yang melalui satu titik. Dalam hal ini garis G itu melalui garis G dan titik P tidak pada G. Terdapat hanya satu garis yang melalui P dan sejajar G. Jadi hanya ada satu garis pada titik P yang sejajar dengan G. Itu. Jadi tidak selalu ketika kongruen pasti akan sejajar, begitu juga sebaliknya. Pertanyaan yang kedua dari Uke Agosa. Uke bertanya bahwa apakah sudut 1 ini kongruen dengan sudut 2 karena sifat transitif atau karena keduanya adalah sudut luar. Menurut kelompok kami,
sudut 1 kongruen dengan sudut 2 itu berdasarkan tahapan-tahapan sebelumnya, berdasarkan pernyataan-pernyataan sebelumnya. Dimulai dari diketahui P itu sejajar dengan Q, sehingga terbentuklah sudut dalam, yaitu sudut 3 dan sudut 4. Nah, berdasarkan teorema 6, ketika terbentuk sudut dalam yang berseberangan, maka sudut 3 ini akan kongruen dengan sudut 4. Kemudian, ketika sudut 3 itu kongruen dengan sudut 4, maka sudut 1 dan sudut 3 juga akan kongruen, karena sudut 1 dan sudut 3 itu bertolak belakang. Kemudian, ternyata sudut 4 dan sudut 2 juga bertolak belakang. Oleh karena itu berlakulah sifat transitif. Nah, berlakulah sifat transitif yang mana menyatakan bahwa ketika sudut 3 kongruen dengan sudut 4, sudut 1 juga kongruen dengan sudut 3, sudut 2 juga kongruen dengan sudut 4, maka sudut 1 juga akan kongruen dengan sudut 2. Oleh karena itu, ketika terbukti ini sudut 1 kongruen dengan sudut 2 berdasarkan tahapan-tahapan sebelumnya, dan salah satunya adalah berdasarkan sifat transitif, maka teorema ini juga terbukti benar bahwa sudut luar ini akan kongruen juga gitu. Jadi berdasarkan tahapan-tahapan sebelumnya menyatakan benar bahwa sudut luar berseberangannya itu kongruen, dalam hal ini sudut 1 dan sudut 2. Pertanyaan ketiga dari Imam bertanya, apakah mungkin ada dua transversal untuk membuktikan dua garis yang sejajar? Andaikan ini transversal yang pertama dan ini transversal yang kedua. Nah, menurut kelompok kami, ketika ada dua transversal, maka garis M dan garis N ini tidak lagi menjadi garis yang akan dibuktikan sejajar, tetapi garis M bisa menjadi transversal dari garis 1 dan garis 2, begitu juga garis N. Oleh karena itu, menurut kelompok kami, untuk membuktikan dua garis sejajar M dan N itu hanya cukup dibuktikan oleh satu transversal saja. Seperti itu. Terima kasih.